Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam sebuah video, statement Ustadz Idrus Ramli mengatakan ada sebuah ayat yang harus ditakwil, karena nanti kalau tidak ditakwil akan berbahaya bagi orang awam. Karena dalam ayat tersebut mengatakan bahwa sujudlah dan mendekatlah. Kalau orang awam akan mengatakan ini, wah bahaya ini, bahwa nanti orang awam mengira bahwa Allah di bawah karpet. Orang awam mana yang mau berpikir bahwa Allah di bawah karpet? Lalu setelahnya beliau mentertawakan cara berpikir Wahabi yang tidak menggunakan otak untuk menerjemahkan sebuah ayat. Nah, nih. Ya, inilah contoh otak liar yang tidak dibimbing oleh wahyu, teman-teman. Mari kita simak videonya selengkapnya. Sujudlah dan mendekatlah. Kalau ini tidak ditakwil, ini bahaya, karena berarti Allah ada di bawahnya karpet ini. Berarti Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan, hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil. Kita semua juga pakai akal. Saya ceramah dari tadi nggak pakai akal. Ente mendengarkan nggak pakai akal. Pakai akal itu harus ya. Makanya Allah muji orang-orang yang berakal, tetapi jangan melampaui batas. Itu saja. Ya. Akal yang tidak dibimbing dengan wahyu tersesat. Ya, akal itu suatu istilahnya suatu alat untuk memahami. Ya. Seperti mata, tapi kalau di dalam kegelapan dia tidak mampu, harus ada bimbingan cahaya. Maka akal itu ibarat mata, sementara wahyu ibarat apa? Cahaya. Kalau tidak dibimbing dia akan liar. Dan kita tahu akal punya batasan. Akal punya batasan. Contoh, saya suruh antum pikirkan tentang ruh. Antum enggak bisa mikir ruh itu hakikatnya apa. Antum enggak bisa mikir. Yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Rabbku, karena akal kita tidak bisa mikir tentang apa itu hakikat ruh. Dari unsur apakah dia, bagaimana kaitan dia mengalir di jasad, kita enggak tahu. Ya, bagaimana cara keluarnya, kita enggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kita bahas kemarin, akal saja suruh mikir bidadari kayak apa, enggak sampai akalnya. Yang paling dipikirkan paling istrinya. Itu kemampuan tertinggi akal untuk merenungkan ya. Atau istri orang lain yang dia pikir. Pokoknya otak ini punya keterbatasan, sudah jelas. Ya. Antum mikirin saja banyak yang tidak bisa antum pikirkan. Di balik alam ini apa ya? Langit luasnya kayak apa, akal ente enggak masuk. Jadi akal itu perlu, namun ada batasannya, harus dibimbing dengan wahyu. Yang parah adalah orang memikirkan di luar batas akalnya. Sebagaimana hawas, sebagaimana indera punya batasan. Mata punya batasan enggak? Punya batas. Lihat matahari ini enggak mampu, ada cahaya ini enggak mampu. Berarti mata ente punya keterbatasan. Pendengaran punya keterbatasan enggak? Punya keterbatasan. Jarak sudah 100 meter, orang ngomong kita enggak dengar. Pendengaran kita terbatas. Maka demikian juga akal punya keterbatasan. Ya, teman-teman, ada waktunya kita menggunakan akal, dan ada waktunya kita harus mengakui keterbatasan dari akal kita, dan kita harus tunduk kepada wahyu yang jelas-jelas dari yang memberi akal. Jadi jangan diotak-atik, wahyu diakal-akalkan gitu, teman-teman. Ya, kita harus mengakui otak kita mempunyai keterbatasan, mata kita mempunyai keterbatasan, telinga kita mempunyai keterbatasan. Semua kita manusia mempunyai keterbatasan, yang tidak terbatas hanya wahyu. Apa yang tidak kita mengerti dari wahyu bukan berarti tidak bisa diterima oleh akal. Maka akallah yang harus disesuaikan dengan wahyu. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.